warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tri Pujiasih. Pada video ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis multimedia pembelajaran pendidikan agama Islam dari video sebelumnya tentang Khulafaur Rasyidin. Menjelaskan fitur komponen dan fungsi perangkat multimedia yang dirancang. Menguraikan manfaat penggunaan multimedia seperti meningkatkan interaktivitas daya tarik dan efektivitas dalam menyampaikan materi pendidikan agama Islam. Memaparkan proses pengembangan perangkat hasil uji coba serta tanggapan dari pengguna atau siswa. Memberikan rekomendasi untuk penggunaan perangkat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah guna meningkatkan kualitas pengajaran pendidikan agama Islam. Jenis-jenis perangkat. 1. Menggunakan perangkat lunak seperti PowerPoint atau Canva. 2. E-modul digital dan referensi tambahan kuis interaktif dan ilustrasi sejarah. 3. Video animasi dengan menggunakan grafik bergerak dan alur cerita sederhana. 4. Game berbasis aplikasi dan situs web seperti Kahoot dan Quizwizard. 5. Google Form untuk tugas siswa terkait materi. Desain pendukung. 1. Visualisasi materi melalui teks dan gambar media seperti video animasi dan game edukasi, membuat pembelajaran lebih menarik. 2. Kombinasi visual audio dan interaksi, memungkinkan siswa dengan berbagai gaya belajar dapat memahami materi dengan lebih efektif. 3. E-modul dan aplikasi berbasis web, memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. 4. Multimedia seperti video kisah inspiratif Khulafaur Rasyidin, dapat menanamkan nilai-nilai keislaman seperti keadilan dan kesederhanaan yang relevan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Metode evaluasi yang dapat digunakan. 1. Evaluasi formatif, dilakukan selama proses pengembangan perangkat untuk memastikan perangkat tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Evaluasi sumatif, dilakukan setelah perangkat selesai dikembangkan untuk menilai dampaknya terhadap hasil belajar siswa. 3. Evaluasi efektivitas media fokus, media pembelajaran seperti video game atau e-modul membantu mencapai tujuan pembelajaran. 4. Evaluasi penggunaan usability testing, yaitu menilai kemudahan perangkat digunakan oleh siswa dan guru. 5. Evaluasi nilai tambah impact evaluation, mengukur apakah perangkat berhasil meningkatkan pemahaman nilai-nilai keislaman dan keterampilan siswa. 6. Evaluasi berbasis partisipatif, melibatkan siswa dan guru seperti diskusi kelompok terarah dan refleksi terbimbing. Hasil evaluasi perangkat pembelajaran berbasis multimedia untuk tema Khulafaur Rasyidin dapat disajikan dalam 3 aspek utama. 1. Efektivitas sebesar 85%. Fitur visual seperti video animasi dan diagram mendukung siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak, seperti strategi politik dan administratif Khulafaur Rasyidin. 2. Keterlibatan siswa sebesar 90%. Penggunaan media interaktif seperti kuis digital dan video meningkatkan keterlibatan siswa selama pembelajaran. 3. Peningkatan pemahaman materi sebesar 80%. Pemahaman siswa terhadap tema meningkat signifikan terutama pada aspek kronologi sejarah dan kebijakan para khalifah. Keunggulan perangkat pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berbasis multimedia. 1. Meningkatkan pemahaman materi. Visualisasi cerita Khulafaur Rasyidin membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan menarik. 2. Meningkatkan keterlibatan siswa. Media interaktif membuat siswa lebih aktif dan termotivasi selama pembelajaran. 3. Memfasilitasi gaya belajar yang beragam. Multimedia mengintegrasikan elemen visual auditori dan kinestetik sehingga efektif untuk siswa dengan berbagai gaya belajar. 4. Mendukung pembelajaran mandiri. E-modul dan aplikasi berbasis web memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. 5. Menanamkan nilai-nilai keislaman dengan menarik. Narasi dan visualisasi Khulafaur Rasyidin membantu siswa memahami nilai-nilai Islami keadilan dan kepemimpinan. Tantangan dalam pengembangan dan implementasi. Keterbatasan sumber daya teknis. Variasi kompetensi guru. Waktu dan biaya pengembangan. Adaptasi siswa terhadap teknologi. Kesesuaian dengan kurikulum. Potensi distraksi. Dan evaluasi efektivitas. Strategi mengatasi tantangan. 1. Pelatihan guru, seperti mengadakan pelatihan untuk guru tentang desain dan penggunaan perangkat multimedia. 2. Kolaborasi dengan melibatkan ahli teknologi pendidikan untuk pengembangan perangkat berkualitas. 3. Penyediaan fasilitas penunjang, seperti laboratorium komputer dan koneksi internet.
4. Menyederhanakan media, yaitu fokus pada elemen multimedia yang mendukung pembelajaran tanpa mengurangi esensi materi. 5. Pendekatan bertahap, mulai dengan perangkat sederhana seperti presentasi interaktif sebelum beralih ke media yang lebih kompleks seperti simulasi augmented reality atau virtual reality. Temuan utama dari evaluasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berbasis multimedia. 1. Efektivitas tinggi seperti nilai rata-rata post-test siswa meningkat dibandingkan pretest sebesar 30% dan mempermudah siswa memahami materi kompleks seperti kebijakan Khulafaur Rasyidin. 2. Keterlibatan siswa meningkat, siswa merasa pembelajaran lebih menarik dan interaktif. 3. Beragam gaya belajar terpenuhi seperti elemen visual dan audio, membantu siswa dengan gaya belajar visual dan auditori memahami materi lebih baik. 4. Tantangan teknis seperti keterbatasan fasilitas teknologi di beberapa sekolah dan kompetensi guru dalam menggunakan perangkat multimedia masih menjadi kendala. Rekomendasi untuk pengembangan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berbasis multimedia. 1. Tambahkan elemen interaktif seperti simulasi sejarah dan permainan edukatif. Integrasikan kisah inspiratif dengan narasi nilai-nilai Islami yang relevan dengan kehidupan siswa. 2. Penggunaan teknologi canggih untuk pengalaman belajar seperti simulasi kota Madinah pada masa Khulafaur Rasyidin. 3. Meningkatkan kompetensi guru dalam mendesain dan menggunakan multimedia secara efektif. 4. Peningkatan infrastruktur fasilitasi sekolah dengan perangkat teknologi atau akses internet. 5. Pengembangan e-modul yang dapat diakses siswa secara fleksibel di luar kelas. 6. Kolaborasi dan pengembangan profesional sesuai kurikulum dan inovatif. Libatkan ahli teknologi pendidikan dan guru. 7. Evaluasi berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau masukan terkait isi video ini, jangan ragu untuk menyampaikan di kolom komentar. Umpan balik Anda sangat berharga bagi saya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Mari berbagi ide dan pendapat Anda agar kita dapat belajar lebih baik bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.